Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa kembali dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Logins kali ini akan menyodorkan tema kekristenan dan keteladanan. Tetap bersama 3 narasumber yang setia memberi inspirasi kepada Anda. Mari kita sapa beliau-beliau ini. Shalom Pendeta Heri yang baru pulang dari cuti. Apa kabar nih? Nampaknya segar penuh sukacita. Puji Tuhan, haleluya Pak Suris, shalom. Kabar baik, semangat, sukacita senantiasa. Salam inspiratif Pak Suris. Salam inspiratif. Shalom Pendeta Kartini. Terus pundi wartosipun? Shalom Pak Suris, puji Gusti, kami semua sehat, semangat. Salam inspiratif. Dan shalom Pendeta Temi. Apa kabarnya nih? Shalom Pak Suri, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Puji Tuhan, dalam lindungan kasih Tuhan kami sehat dan terus bersukacita. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Nah, mari kita mulai. Pendeta Heri, dalam Matius 5 ayat 44, Sang Firman berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, bagaimana kita dapat mengejawantahkan secara up to date firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Monggo. Terima kasih Pak Suris, Ibu Bapak semuanya. Jadi Matius 5 ayat 44 ini masuk dalam khotbah di bukit. Dan itu isinya adalah bagaimana ajaran Yesus yang sangat khas dan spesifik. Sehingga sering disebut dengan golden age, artinya adalah hukum emas. Mengapa? Karena ajarannya itu beyond the usual, melebihi kebiasaan-kebiasaan yang ada. Misalnya, kamu mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata, dan seterusnya. Termasuk di dalam bacaan yang tadi Pak Suris katakan, bahwa kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya, Pak Suris, maka Yesus katakan, kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu kan sesuatu yang beyond the usual, artinya sesuatu yang lebih dari yang biasa. Istilahnya seperti itu. Dan kita bersama-sama melihat bagaimana ayat ini sangat kontekstual di zaman sekarang, Pak Suris. Karena apa? Karena banyak orang Kristen yang penyeduko itu mengalami sindrom minority atau minority complex. Yaitu perasaan ketakutan, kecemasan karena merasa sebagai minor. Sebagai orang Kristen, minor di Indonesia ini. Sehingga ada 2 kutub yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah menutup diri sama sekali, tidak mau bergaul dengan masyarakat karena merasa bahwa kita itu beda, kita minor, ngapain kita kumpul dengan yang mayor, pagernya tinggi-tinggi dan seterusnya, sehingga kemudian tidak pernah bergaul. Tapi sisi yang lain itu adalah sebagai mengidap sindrom kompleks itu, minority itu, yaitu melebur dengan masyarakat tapi elailu. Jadi identitasnya sebagai Kristenan itu tidak nampak, begitu saja. Oleh karena itu larut di dalam pergaulan tanpa batas. Dalam pengertian kita melihat ada 2 kutub di sini. Nah, dalam situasi seperti itu, orang Kristen yang mengalami atau mengidap kompleks minority, maka di situ sering kemudian merasa tertekan. Mendengar berita ada diskriminasi misalnya, atau merasa ada diskriminasi, lalu kemudian merasa termusuhi, tersisihkan, baik anak-anak di sekolah maupun juga dalam pekerjaan dan seterusnya. Sehingga ada godaan, kasihilah sesamamu dan bencilah orang yang memuisi kamu. Hati-hati. Tapi Yesus katakan, kasihlah sesamamu, doakanlah orang yang membenci kamu dan juga memuisi kamu, berkatilah mereka. Sehingga kita semua orang Kristen diajak dalam keadaan merasa tertekan atau terintimidasi atau terdiskriminasi atau tersisihkan, kita melakukan ajaran Yesus, yaitu kasihilah sesamamu, doakanlah, dan juga berkatilah orang yang menganiaya. Nah, kemudian Pak Suris, lalu bagaimana supaya kita itu
bisa lepas dari sindrom itu, maka yang harus dilakukan adalah sebaliknya, yaitu creative citizen, menjadi warga negara yang kreatif. Sebagai orang Kristen, warga negara yang kreatif dengan pertama, yaitu melakukan good attitude. Jadi menjadi teladan dalam hal-hal yang positif. Misalnya prokes, orang Kristen harus menjadi teladan prokes. Gereja harus menjadi teladan dalam prokes. Justru menjadi role model, bukan malah sebaliknya. Lalu kemudian juga jujur, disiplin, lalu datang tepat waktu, lalu juga budaya antri, lalu kemudian juga misalnya bersikap sopan, bersikap ramah. Semua itu harus menunjukkan good attitude, dan orang Kristen sebagai creative community atau creative citizenship itu harus menunjukkan. Yang kedua adalah great, excellent citizenship. Jadi bagaimana menjadi orang yang excellent di bidang masing-masing. Ya PNS, yang ASN, kemudian Polri, TNI, di BUMN swasta, di petani, pedagang, semua aspek di mana kita itu melayani, kita harus excellent. Kita persembahkan yang terbaik. Kita menjadi motor dan role model, pelopor. Syukur kalau kita dipercaya menjadi pemimpin, kita menularkan nilai-nilai yang luar biasa indah. Ada firman yang mengatakan, janganlah kamu jadi ekor tapi jadilah kepala, kan gitu ya Pak Suris. Ya, kalau kita bisa jadi kepala dalam pengertian fisik, misalnya manajer, ya itu bisa berarti kita bisa menggarami luar biasa. Tapi bukan berarti lah Pak, saya kalau nggak jadi kepala gimana saya menjadi cleaning service, nggak apa-apa. Meskipun cleaning service, tapi mentalitasnya, mentalitas kepala, head mentality-nya adalah kepala, dimanapun bidang yang kita berada, dan juga di jabatan apapun kita punya mentalitas kepala, jujur, sopan, disiplin, lalu ramah, kemudian budaya antri tadi, kemudian prokes dan seterusnya. Itu meskipun kita cleaning service pun, tapi kita punya mentalitas yang kepala. Syukur kita dipercaya pada yang lebih tinggi lagi, ya puji Tuhan. Jadi kasihlah dan berdoalah, berkatilah, dan kemudian jadilah good attitude citizen dan juga great excellent citizen. Demikian Pak Suris, terima kasih. Oke, catatan saya adalah jadi sikap rendah diri atau minderwaardigheid kompleks dan sikap ela-ilu yang pelin-pelan dan tidak mau menyatakan diri sebagai pengikut Kristus adalah sebuah hambatan untuk berekspresi, ya, sehingga itu tidak mencerminkan yang seharusnya bisa dia capai, begitu Pak ya. Betul, jadi harusnya kreatif. Tapi kalau mengidap sindrom itu kan jadi minderwaardig lah itu Pak ya. Tidak bisa mencapai apa-apa gitu ya. Betul. Tidak bisa excellent Pak akhirnya kan. Tidak bisa excellent. Oke. Ke Pendeta Kartini. Bagaimana Pendeta Kartini mengomentari atau berpendapat tentang peran excellent yang harus diambil oleh seorang umat Kristus? Monggo. Ya. Terima kasih Pak Suris. Ketika kita mendengarkan penjelasan dari Pendeta Heri, rasanya sudah lengkap sekali ya Pak Suris. Bagaimana kita kesadaran diri sebagai minoritas tidak membuat kita ketakutan dan seterusnya, tetapi malah menunjukkan sesuatu yang terbaik begitu ya, yang excellent, yang the best, dalam contoh-contoh konkret, dalam teladan yang bisa dilihat bukan pribadi kita, tetapi lebih kepada siapa yang ingin kita muliakan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, begitu ya. Jadi kalau saya malah melihatnya adalah di dalam menjadi excellent itu kita mempunyai karakter Kristus gitu dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter Kristus itu nyata dalam diri kita, begitu ya. Karena dalam apa? Diri kita ya. Iya, karena ketika kita menyatakan karakter Kristus, lalu muncul kekristenan kita, lalu muncul sebenarnya seluruh ajaran Kristus itu dalam karakter Kristus itu sendiri. Misalnya Pak Suris, ketika orang lebih senang gitu ya, dikatakan terkemuka, orang lebih senang dilayani, orang lebih senang menerima pujian. Tetapi di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau engkau mau menjadi keterkemuka ya harus jadi pelayan dulu gitu ya, harus melayani terlebih dahulu. Di sini ada letak rendah hati, ada letak melayani. Itu di luar dari kebiasaan yang seringkali kita pengen alami ya dalam masyarakat kita gitu ya. Dan itu Yesus datang bukan untuk dilayani,
tetapi Yesus datang untuk apa? Untuk melayani. Melayani. Ya, Luar biasa. jadi itu hal yang menurut saya konkret, nyata, bahwa menjadi excellent itu dalam ukuran tidak harus hanya dalam ukuran dunia, dalam ukuran umum bahwa orang menjadi terkenal, tenar gitu ya, tetapi lebih kepada bagaimana menjadi terkemuka diawali dengan mau menjadi yang paling akhir, menjadi yang paling rendah untuk melayani sesama. Nah, ini kan karakter Kristus yang nyata, yang real. Iya, betul. Dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, hal itu juga nampak ketika misalnya kita diajak untuk kamu adalah garam dan terang. Bagaimana kita menjadi orang percaya dimanapun kita berada? Kalau fungsi kita itu nyata sebagai garam dan terang, memberi rasa dan memberikan sesuatu terang dapat dilihat oleh semua orang. Cahaya itu pasti kekristenan kita akan nampak melalui apa yang kita nyatakan, tindakan-tindakan jelas yang kita nyatakan, bahwa kehadiran kita dirasakan. Misalnya Matius 5:16 begitu ya Bapak Ibu, bahwa kita itu fungsi kita sebagai garam, sebagai terang, itu kalau nyata udah deh gamblang semua gitu ya. Kekristenan akan dilihat dan nama Tuhan pasti dimuliakan. Ketika kita hidup saleh, sehingga orang senang dengan kita, senang dengan kekristenan. Walaupun mungkin di luar sana ya dilarang lah bergaul begitu ya dengan kita. Tetapi setidaknya ketika kita menyatakan terang, menyatakan fungsi kita sebagai garam, maka kekristenan akan disukai oleh siapapun. Seperti jemaat mula-mula Pak Suris. Bagaimana jemaat mula-mula itu kan disukai oleh banyak orang sehingga jumlah mereka bertambah secara otomatis begitu ya. Dan juga misalnya kalau kita mau melihat Kristus, bagaimana kita bisa berlaku baik gitu ya. Kita berlaku santun, kita tulus walaupun kita diperlakukan tidak baik gitu ya. Amsal 25 ayat 21 misalnya. Bagaimana saat kita diperlakukan seperti apapun, namun balasan kita gitu ya, itu kadang-kadang di luar cara berpikir orang umumnya gitu ya. Bagaikan menaruh bara api di atas kepala seseorang itu gitu ya. Jadi saat kita dihina, saat kita direndahkan, tetapi kita tidak terpancing akan sikap-sikap mereka, tapi lebih kepada kita membalas dengan santun, dengan tulus, dengan sesuatu yang lebih baik, sehingga mereka tidak membenci kita, tapi malah mungkin merasa malu, kok saya sudah memperlakukan dia seperti itu, kok dia tetap aja baik gitu ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti mungkin yang dikatakan Pendeta Heri tadi. Juga di dalam misalnya sikap-sikap kita dalam mengelola keuangan gitu ya. Siapa sih orang yang nggak butuh duit gitu ya? Lalu siapa orang yang tidak pengen mengembangkan uang? Tetapi Imamat 25:37 malah bagaimana kita tidak boleh mengambil riba, keuntungan gitu dari orang lain. Jadi kekristenan itu unik ya. Menurut saya beda dari yang lainnya. Beda dari yang umumnya. Gitu ya. Jadi kalau umum mengatakan seperti persis yang dikatakan Pendeta Heri tadi. Kalau umum mengatakan mata ganti mata, tapi Yesus malah katakan kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini saya pernah mengalami satu hal yang menohok diri saya gitu ya. Suatu saat karena saya dan keluarga itu berbeda ya Bapak Ibu, saya dalam iman keyakinan itu berbeda. Gitu ya. Lalu saudara saya mengatakan kalau besok orang tua meninggal, saya sudah tidak punya hak untuk mendoakan. Karena berbeda agama. Walaupun itu orang tua. Lalu saya katakan, saya tiba-tiba ngomong gitu ya, jangankan orang tua, orang di jalan saja, ketika Tuhan menginginkan saya berdoa, saya akan berdoa. Apalagi orang tua, mungkin berbeda, tetapi itu tidak membuat kita berhenti untuk mendoakan siapapun yang ingin kita doakan. Nah itu saya sungguh-sungguh
ternyata ajaran Kristus itu melebihi apa yang seharusnya, apa yang di luar sana. Lebih rata-rata, ya. Ya, nah sehingga Pak Suris menurut saya, ketika kita berkarakter seperti karakter Kristus, percayalah bahwa hidup kita akan excellent. Itu Pak Suris, terima kasih. Luar biasa. Jadi sebenarnya the simple way to express ourselves is pantulkanlah sifat-sifat Kristus pada orang lain, ya. Ya, betul. Jika engkau menjadi garam, Anda harus asin. Jangan sepak. Jika Anda bertugas dan ingin jadi cahaya, Anda harus menerangi teman-teman dan dunia Anda. Oke, luar biasa. Oke, Bu Kartini. Pak Heri mungkin ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Pak Suris. Sedikit saja bahwa ada firman yang mengatakan Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Artinya ketika orang Kristen, orang Israel itu dibuang di tempat jajahan, tapi mereka justru diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota di tempat itu. Dan ini menarik bahwa dimanapun kita berada, bahkan merasa minor sekalipun, di situ kita diminta untuk excellent, mengusahakan kesejahteraan kota. Kita justru menjadi pelopor, bukan kita malah membenci sekitarnya atau kota itu karena kita terbuang, tapi justru kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Dan itu salah satu cara kita keluar dari sindrom minority tadi. Terima kasih, Pak. Betul, bukan pasrah tetapi berinisiatif, ya, memperbaiki keadaan. Luar biasa. Oke, saudara-saudara, sebelum kita geserkan perhatian kepada Pendeta Temi, saya ingatkan agar para pemirsa unjuk dulu teh, kopi, atau cappuccino delicioso. Salam inspiratif. Oke, saudara, mari kita logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Pendeta Temi, bagaimana pandangan Ibu tentang kekristenan dalam kaitannya dengan negara? Monggo, Pendeta Temi. Matur nuwun Pak Suris. Ibu Bapak, sangat menarik jika logins kali ini kita bersama-sama akan menghayati bagaimana peran kita sebagai umat Kristen, khususnya terkait dengan menjadi warga negara. Pak Suris, saya mengingat satu perikop yang cukup menarik dari kitab Roma, khususnya Roma 13 ayat 1 sampai 7, terkait dengan nasihat Rasul Paulus gitu ya, untuk menjadi warga negara yang terpuji atau yang excellent, yang pada waktu itu dinasihatkan kepada jemaat di Roma. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu pun juga nasihat yang ideal, yang bisa kita laksanakan sebagai warga negara yang excellent atau yang terpuji. Dari Roma 13 ayat 1 sampai 7, Paulus mengingatkan bahwa setiap pengikut Kristus adalah warga negara sekaligus warga kerajaan Allah. Dengan lugas, Paulus pun juga menyatakan bahwa setiap pengikut Kristus harus menjalani kehidupan negaranya secara serius. Alasannya karena pemerintah itu memiliki seperangkat aturan dan setiap warga negara wajib untuk menaatinya. Paulus juga menandaskan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia. Sehingga setiap orang percaya wajib menaati hukum ataupun aturan negaranya. Dengan kata lain, bahwa para pengikut Kristus harus memandang pemerintah sebagai manusia yang telah diberikan kesempatan dan juga kepercayaan dari Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, orang Kristen tidak dibenarkan jika melawan atau memberontak kepada pemerintah secara membabi buta gitu ya, atau asal-asalan, atau secara radikal. Mereka tidak boleh begitu saja melawan hukum yang memang sudah dibuat untuk ketertiban dan juga pada akhirnya berguna untuk masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang Kristen mempunyai alasan yang bertanggung jawab untuk bertindak kritis seandainya gitu ya, pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negaranya itu tidak menjunjung kehidupan bersama.
tidak memiliki rasa hormat dan takut kepada Allah. Atau saat kondisi di mana pemerintah negara ini menyeleweng dari fungsinya. Tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang excellent, kita harus berani menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kebersamaan kita. Contoh-contoh yang real, wujud yang nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari, seperti yang diingatkan Rasul Paulus tadi. Yang pertama tentu kita taat pada aturan. Dimanapun, kapanpun kita berada, baik sedang perjalanan, nah itu kan ada aturan lalu lintas dan itu pasti berdampak kepada seluruh pengguna jalan. Kalau kita tertib, semuanya akan tertib. Tapi kalau kita tidak tertib, tidak patuh, pasti berimbas pula bagi pengguna jalan yang lain. Selain itu, kewajiban yang lain, yaitu membayar pajak. Nah, itu juga disinggung dalam teks Alkitab gitu ya. Bagaimana kewajiban untuk membayar pajak. Dan itu pun harapannya sebagai warga negara yang excellent pun kita harus melakukan itu. Ketiga, contoh yang real juga. Saat kita berada di tengah negara yang pluralis gitu ya, yang majemuk, yang berbagai suku, ras, agama, budaya saat ini. Seperti kita ini ya? Iya, seperti kita saat ini tentu kita harus menjunjung tinggi toleransi. Toleransi, betul. Kita harus terus menciptakan kerukunan, jangan sampai justru kita yang membuat kegaduhan. Betul. Bagaimana kita bisa meredam seandainya ada sinyal-sinyal yang bisa menyebabkan terjadi kegaduhan di dalam konteks negara kita yang plural saat ini. Di samping itu juga tentu menjadi warga negara yang terpuji, tadi di awal saya katakan kritis terhadap segala kebijakan, kritis kepada setiap aturan atau tata tertib yang diciptakan. Jangan sampai kalau ada sesuatu yang diciptakan, baik itu aturan atau tata tertib yang mengarah kepada kejahatan atau tindak kriminal, justru kita mengikut itu. Harusnya kita memiliki filter yang baik sehingga kita bisa sebagai warga negara yang baik tahu apakah ini sesuatu yang mengarah kepada hal yang jelek atau tindak kejahatan, tindak kriminal, atau kok ini membawa sesuatu yang baik ke depannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi menjadi warga negara yang terpuji excellent. Aturan, tata tertib di lingkungan sekecil apapun kita perhatikan bersama. Kita lakukan bersama. Jangan sampai kita memilih-milih saja. Misalnya, oh ini yang aturan sepele, oh ini tata tertib yang sepele, sehingga kita tidak melakukannya. Kita hanya mau yang kelihatan yang besar-besar saja. Tetapi kalau kita ingin disebut sebagai warga negara yang terpuji, dimanapun, kapanpun, pada aturan atau tata tertib yang seperti apapun, ya kita harus melakukannya. Jangan sampai kita hanya memilih-milih saja yang sekiranya itu besar. Kalau yang kecil-kecil tidak dilakukan. Nah itu berarti kita tebang pilih gitu ya. Kita hanya mau sesuatu yang besar saja, tetapi yang sederhana yang ada di dekat kita justru akan kita lewatkan. Nah, demikian Pak Suris penjelasannya bagaimana menjadi umat Kristen yang hidup di tengah negara, hidup di dalam sebuah pemerintahan, dan juga bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai warga negara yang terpuji. Nuwun Pak Suris. Luar biasa. Jadi memang dengan ajaran-ajarannya, seorang Kristen sudah patut menjadi seorang yang excellent, ya, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Luar biasa. Inilah yang kita butuhkan di dalam suasana kita hari-hari ini. Nah, Pendeta Kartini mungkin punya perspektif lain. Monggo. Ya, Pak Suris. Saya rasanya lengkap ya apa yang disampaikan Pendeta Temi. Lalu saya lebih menekankan pada peran serta gitu ya. Ternyata ketika kita pengen menjadi warga negara yang baik, dalam artian
bagaimana kita harusnya menjadi warga negara yang baik, berarti kita berani berperan serta, lalu menyuarakan suara-suara kenabian kita. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun, gitu ya. Bahkan ketika ditambahkan dengan tadi yang disampaikan Pendeta Heri, soal walaupun kita kecil gitu ya, kita minoritas, bagaimana peran kita untuk mensejarahkan kota itu menjadi sangat penting. Jadi kita kecil tapi kita berisi, kita kecil tapi kita berani untuk menyatakan, menyuarakan, berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Itu mungkin Pak Suris, makasih. Mantap. Nah, Pendeta Heri mungkin ingin menggarisbawahi sesuatu. Iya, terima kasih Pak Suris. Menambahkan sedikit saja dari Bu Tami dan Bu Kartini. Jadi pokok-pokok ajaran GKJ menolong kita untuk membuat klasifikasi dari apa yang kita lakukan sebagai warga negara yang baik, terpuji, excellent itu dengan 3 fungsi. Yang pertama sebagai imam, yang kedua sebagai raja, yang ketiga sebagai nabi. Jadi kita sebagai imam itu artinya pelayan dan pendoa. Kan tugasnya imam kan pelayan dan pendoa. Jadi kita mendoakan negara, lalu kemudian kita sebagai imam itu melayani, yaitu tadi ikut kerja bakti, panitia 17-an, ikut bayar pajak, iuran RT, segala macam itu yang fungsi imam itu kita lakukan. Dan berdoa. Yang kedua raja itu kan ikut mengambil keputusan. Jadi ketika kita ikut pemilu, itu kita sedang memerankan fungsi sebagai imam. Kalau kita menjadi anggota legislatif atau kita menjadi eksekutif, itu kita sedang menjalankan sebagai raja, maksud saya sebagai raja. Yaitu ikut mengambil keputusan. Sehingga bagaimana kita memberikan nilai-nilai Kristiani yang bagus ketika kita menjalankan fungsi sebagai raja, baik eksekutif, yudikatif maupun juga legislatif. Dan yang ketiga adalah nabi. Yaitu tadi sudah disebutkan oleh Bu Kartini dan Bu Temi, bagaimana kita memberikan suara kenabian, sikap kritis terhadap pemerintah dari RT sampai presiden ketika ada kelemahan, kekurangan, dan itu bisa kita lakukan secara personal ataupun juga secara komunal, sehingga kita menjalankan keseimbangan. Aturan kita lakukan sebagai imam, kalau kita punya kesempatan untuk mengambil kebijakan kita sebagai raja, tapi kita juga kritis sebagai suara kenabian. Terima kasih Pak. Wow, megalos. Ministry kali ini betul-betul mantul. Betul-betul mantap, betul. Semoga ini memberkati kita semua dan memberi wawasan yang lebih pada kita dalam hidup bermasyarakat. Nah, intisarinya, dengan ajaran yang berasal dari kitab sucinya, sesungguhnya umat Kristen berpotensi menjadi warga excellent di negara Indonesia tercinta ini. Luar biasa. Nah, kepada 3 narasumber, monggo closing statement-nya. Nuwun Pak Suris, menjadi warga negara yang excellent, menjadi umat Kristen yang memberikan keteladanan adalah salah satu panggilan untuk mempresentasikan karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita sebetulnya sudah dirancang oleh Tuhan untuk terus mempresentasikan keserupaan dan kesegambaran kita akan karakter Kristus. Lalu, apa yang kita lakukan? Perkuat pri kemanusiaan kita, karena kita masih menjadi manusia, dan kita tinggal di tengah-tengah manusia dan juga makhluk ciptaan. Matur nuwun. Fantastis. Ya, hidup kita bukan hanya pada tataran pemahaman, tetapi hidup kita pada tindakan yang nyata. Saat Allah menggelar kehidupan kita, saat Allah memberikan panggilan diri kita, baik kita sebagai pribadi, baik sebagai warga masyarakat, warga negara, kita diajak untuk mengerjakan panggilan itu. Mungkin kita katakan bahwa kita minoritas, tapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menyatakan sikap yang jelas, berperan serta, lalu menyatakan setiap tindakan-tindakan hidup kita yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan,
dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih. Mantap. Ibu bapak saudara semuanya, contoh-contoh Alkitab jelas bagaimana orang-orang jajahan Israel hidup di tempat negara yang lain, tapi mereka luar biasa. Yusuf di Mesir, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa Tuhan. Kecil tapi bernas, small but strong. Itulah yang harus kita tunjukkan. Kecil tapi bernas, small but strong. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor. Oke Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai jumpa pada Logins mendatang dengan tema yang lebih menggelora. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Megalos. Mantap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.